Dari atas langit, tempat ini terlihat seperti sebuah mahakarya alam yang begitu indah. Sebuah lingkaran biru tua yang sempurna di tengah jernihnya Laut Karibia. Tempat ini dikenal sebagai Great Blue Hole, salah satu lokasi penyelaman paling terkenal di dunia. Keindahannya berhasil memikat ribuan penyelam, tetapi di balik pemandangan yang menakjubkan itu, tersimpan kisah yang jauh lebih kelam. Bagi banyak penyelam, menyelam di Great Blue Hole merupakan pencapaian yang diimpikan. Namun, tempat ini juga menuntut pengalaman, keterampilan, dan persiapan yang matang. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Bahkan, beberapa penyelam yang nekat memasuki lubang raksasa ini tidak pernah lagi berhasil kembali ke permukaan. Lalu, apa sebenarnya yang tersembunyi di dasar Great Blue Hole? Bagaimana lubang raksasa ini bisa terbentuk? Mengapa tempat seindah ini justru dikenal sebagai salah satu penyelaman paling menantang di dunia? Great Blue Hole berada sekitar 70 km dari lepas pantai Belize, tepatnya di kawasan Lighthouse Reef. Lubang raksasa ini memiliki diameter sekitar 318 meter dengan kedalaman mencapai 124 meter. Ukurannya bahkan lebih panjang dari 3 lapangan sepak bola yang disusun berjajar. Dari udara, bentuknya tampak sangat kontras dengan terumbu karang dangkal yang mengelilinginya. Warna biru gelap yang menjadi ciri khas Great Blue Hole bukanlah kebetulan. Air di sekitarnya relatif dangkal, sehingga memantulkan cahaya lebih terang. Sementara bagian tengah lubang ini memiliki kedalaman yang luar biasa. Semakin dalam jurang bawah lautnya, semakin sedikit pula cahaya yang terpantul kembali ke permukaan, sehingga menciptakan kontras warna gelap yang pekat dari atas. Meski tampak seperti kawah raksasa, Great Blue Hole sama sekali bukan terbentuk akibat tumbukan meteorit ataupun letusan gunung berapi. Jutaan tahun yang lalu, tempat ini merupakan sebuah gua batu kapur yang berada di daratan. Saat itu, permukaan laut masih jauh lebih rendah dibandingkan sekarang. Ketika zaman es berakhir, lapisan es di berbagai belahan bumi mulai mencair. Permukaan laut pun perlahan naik dan menenggelamkan kawasan ini. Atap gua yang sudah rapuh akhirnya runtuh, meninggalkan sebuah lubang besar yang kemudian dipenuhi air laut. Dari proses alam yang berlangsung selama ribuan tahun inilah, Great Blue Hole akhirnya terbentuk. Meski kini berada di bawah laut, masa lalu Great Blue Hole ternyata belum sepenuhnya hilang. Jauh di dalamnya, para penyelam menemukan stalaktit berukuran besar yang biasanya hanya terbentuk di dalam gua yang kering. Keberadaan formasi batuan ini menjadi bukti kuat bahwa kawasan tersebut pernah berada di atas permukaan laut ribuan tahun silam. Keindahan Great Blue Hole memang mengundang rasa penasaran. Namun, menyelam di tempat ini jauh berbeda dengan menyelam di terumbu karang biasa. Dinding yang turun hampir tegak lurus, kedalaman ekstrem, serta kondisi bawah air yang terus berubah membuat setiap penyelaman harus direncanakan dengan sangat matang. Semakin dalam seorang penyelam turun, tekanan air terus meningkat dan persediaan udara semakin cepat berkurang. Pada kedalaman tertentu, penyelam juga dapat mengalami narkosis nitrogen, yaitu kondisi yang dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan mengambil keputusan. Karena itulah, Great Blue Hole hanya disarankan bagi penyelam yang benar-benar berpengalaman. Risiko-risiko tersebut bukan sekadar teori. Selama bertahun-tahun, Great Blue Hole telah menjadi lokasi berbagai kecelakaan penyelaman. Sebagian berhasil diselamatkan, tetapi ada pula yang kehilangan nyawa saat mencoba menjelajahi kedalaman lubang raksasa ini. Keindahan dan bahaya seolah berjalan berdampingan di tempat yang sama. Nama Great Blue Hole mulai dikenal luas pada tahun 1971 setelah dijelajahi oleh Jacques Cousteau, seorang pelopor eksplorasi bawah laut yang sangat berpengaruh. Ia memperkenalkan keindahan tempat ini kepada dunia melalui berbagai dokumentasi sehingga Great Blue Hole perlahan berubah menjadi salah satu ikon penyelaman paling terkenal di dunia.
Puluhan tahun kemudian, rasa penasaran terhadap Great Blue Hole masih belum terjawab sepenuhnya. Pada tahun 2018, sebuah ekspedisi modern kembali dilakukan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di dasar lubang raksasa ini. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh miliarder sekaligus penjelajah Richard Branson bersama Fabien Cousteau yang merupakan cucu dari Jacques Cousteau, pelopor eksplorasi bawah laut yang pertama kali memperkenalkan Great Blue Hole kepada dunia pada tahun 1971. Dengan menggunakan kapal selam berawak, mereka berusaha melihat secara langsung kondisi di kedalaman Great Blue Hole, sekaligus mendokumentasikan berbagai temuan yang selama ini jarang disaksikan manusia. Berbeda dengan ekspedisi puluhan tahun sebelumnya, kali ini tim membawa kapal selam berawak yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi, berbagai sensor ilmiah, serta teknologi sonar mutakhir. Dengan perpaduan teknologi tersebut, mereka berhasil memetakan seluruh Great Blue Hole ke dalam bentuk 3 dimensi beresolusi tinggi. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan dapat melihat bentuk utuh lubang raksasa ini secara menyeluruh, sehingga memperoleh gambaran yang jauh lebih akurat dibandingkan semua ekspedisi sebelumnya. Peta 3D tersebut kemudian menjadi salah satu hasil paling penting dari ekspedisi ini dan membuka peluang bagi penelitian yang lebih mendalam di masa depan. Setelah seluruh persiapan selesai, kapal selam pun perlahan mulai turun menuju kegelapan Great Blue Hole. Semakin jauh meninggalkan permukaan, cahaya matahari mulai memudar. Warna biru yang semula terang berubah menjadi semakin gelap, sementara dinding batu kapur raksasa mulai mendominasi pemandangan di sekeliling mereka. Tak lama kemudian, sorotan lampu kapal selam menyingkap deretan stalaktit raksasa yang masih menggantung di dinding gua purba. Formasi batuan yang biasanya hanya ditemukan di gua-gua kering ini menjadi salah satu pemandangan paling menakjubkan selama ekspedisi, sekaligus memperlihatkan jejak masa lalu Great Blue Hole yang masih bertahan hingga sekarang. Semakin dalam kapal selam turun, pemandangan kembali berubah. Di hadapan mereka muncul sebuah lapisan putih yang membentang di dalam air, menyerupai kabut tebal yang memisahkan dua dunia. Lapisan ini merupakan hidrogen sulfida, senyawa yang terbentuk akibat aktivitas bakteri di lingkungan yang sangat miskin oksigen. Begitu menembus lapisan tersebut, suasana berubah drastis. Hampir tidak ada lagi ikan yang berenang maupun terumbu karang yang menghiasi dinding. Air terasa semakin gelap, sunyi, dan nyaris tanpa kehidupan. Lingkungan ekstrem di kedalaman ini membuat sebagian besar makhluk laut tidak mampu bertahan hidup. Setelah mencapai dasar Great Blue Hole, tim ekspedisi menemukan hamparan sedimen halus yang menutupi sebagian besar permukaan dasar. Berbeda dengan dasar laut pada umumnya yang dipenuhi berbagai organisme, kawasan ini hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang berarti. Kondisi lingkungan yang miskin oksigen membuat hanya sedikit makhluk yang mampu bertahan di sana. Di antara endapan sedimen tersebut, tim juga menemukan beberapa benda buatan manusia, termasuk sampah plastik yang entah bagaimana berhasil mencapai dasar Great Blue Hole. Penemuan ini menjadi pengingat bahwa bahkan salah satu lokasi bawah laut paling terpencil di dunia pun tidak sepenuhnya terbebas dari dampak aktivitas manusia. Jejak peradaban ternyata mampu menjangkau tempat-tempat yang selama ini dianggap masih murni dan sulit disentuh. Namun temuan yang paling mengejutkan berada tidak jauh dari dasar lubang tersebut. Tim ekspedisi menemukan jasad dua penyelam yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melakukan penyelaman di Great Blue Hole. Penemuan ini kembali menjadi pengingat bahwa keindahan alam yang luar biasa seringkali menyimpan risiko yang sama besarnya. Mengapa jasad kedua penyelam itu masih berada di sana? Jawabannya terletak pada kondisi lingkungan di dasar Great Blue Hole. Pada kedalaman tertentu, kandungan oksigen menjadi sangat rendah, sementara lapisan hidrogen sulfida membuat hanya sedikit organisme yang mampu bertahan hidup. Akibatnya, proses pembusukan dan penguraian alami berlangsung jauh lebih lambat dibandingkan di perairan yang kaya oksigen.
Meski lokasi kedua penyelam tersebut telah ditemukan, proses evakuasi dari kedalaman seperti itu dinilai memiliki risiko yang sangat tinggi bagi tim penyelamat. Setelah melalui berbagai pertimbangan, diputuskan untuk membiarkan jenazah tetap berada di dasar Great Blue Hole sebagai bentuk penghormatan dan tempat peristirahatan terakhir sebagai penyelam. Great Blue Hole bukanlah lubang tanpa dasar, bukan pula gerbang menuju dunia lain seperti yang sering dibayangkan sebagian orang. Yang membuatnya begitu istimewa adalah sejarah panjang yang masih tersimpan di dalamnya. Dari sebuah gua purba hingga menjadi salah satu keajaiban bawah laut dunia, Great Blue Hole membuktikan bahwa alam selalu menyimpan cerita yang luar biasa bagi mereka yang mau memahaminya.